Aku kan sekarang cuman kerja sebagai supir dan jarang banget ada perempuan yang mau buat berhubungan dengan seorang supir seperti aku. Kamu tuh cuma supir pribadi, tau nggak? Mau deketin Putri. Fit, aduh, kamu tuh apa-apaan sih? Aku bentar lagi bakal nikah sama Put. Kamu ngapain masih Aduh, jam dia? aku sampai putus. Fit, kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu udah dorong dia sampai kakinya kayak gini, tau nggak? Dia tuh cuma sandiwara. Coba lihat mukanya. Hah? Aduh, kamu apa-apaan sih? Dia sakit beneran, Fit. Sandiwara. Kamu jangan ngomong terus ya, Fit. Kamu udah nyelakain dia. Ayo, Bay, duduk, Bay. Put. Aduh, Put. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya Ini siapa ya? Ya Bu, mohon maaf sebelumnya saya nggak ngabari datang ke sini Bu karena saya nggak punya nomornya Ibu. Saya diutus oleh perusahaan untuk menjemput Ibu karena Ibu mau datang ke perusahaan PT Atmaja Group, kan Bu? Tapi apa buktinya kalau kamu itu emang supir dari PT Atmaja Group? Jadi gini Bu, saya memang belum mempunyai ID card dari perusahaan untuk masalah supir, OB dan lain sebagainya. Karena yang pertama saya masih baru sekitar 3 bulan kerja di perusahaan PT Atmaja Group. Jadi ketika bos nyuruh saya, jadi nyuruhnya hanya secara lisan. Dan saya emang nggak punya bukti apapun. Tapi kalau misalkan Ibu nggak percaya, silahkan telepon dari pihak perusahaan. Kalau saya ini benar-benar supir dari perusahaan dan kebetulan ini adalah mobil kantor Bu. Jadi Gini ya, saya Mas. diminta oleh direktur perusahaan buat menjemput Ibu. Gini ya, Mas, saya tuh bukan nggak percaya sama kamu. Cuman zaman sekarang itu banyak kejahatan. Jadi saya tuh harus hati-hati. Apalagi saya belum tahu pasti kalau kamu itu memang karyawan dari PT Atmaja Group. Gini deh Bu, mending Ibu sekarang telepon Bu Windy aja deh. Karena yang minta saya ke sini itu adalah Bu Windy. Karena Bu Windy ini kan direktur perusahaan. Jadi yang bisa nyuruh saya datang ke sini ya itu cuma direktur perusahaan Bu. Apa Ibu nggak percaya? Jadi gitu ya. Ya udah, kalau gitu saya udah mulai percaya. Oh ya, nama kamu siapa? Oh ya Bu, kenalin, nama saya Bayu Bu. Saya supir dari perusahaan dan saya supir semua karyawan, terutama Bu Windy selaku direktur perusahaan. Ya, saya udah tahu. Tadi kan juga udah bilang. Ya biar lebih formal aja Bu. Masalahnya kan saya harus sopan ke semua yang berhubungan atau orang-orang yang ada hubungannya dengan perusahaan. Karena itu adalah tugas saya Bu. Oh ya, Bu Putri apa mau saya langsung antar ke perusahaan atau masih mau mampir kemana? Jadi hari ini saya khusus emang untuk menjemput Bu Putri dan mengantar kemanapun Bu Putri mau. Karena itu yang diminta oleh direktur atau atasan saya Bu. Karena saya hari ini ada kepentingan sama Bu Windy, jadi kita harus langsung ke kantornya Bu Windy aja. Oh ya udah, kalau kayak gitu gimana kalau sekarang kita langsung berangkat aja Bu? Ya udah, sekarang aja. Ya udah, ayo. Oh enggak, aku mau di depan aja. Sebentar. Dia kenapa malah mau duduk di depan ya? Atau jangan-jangan dia udah mulai tertarik sama aku? Oh ya Bu, ini kita mau langsung ke perusahaan atau masih mau mampir dulu? Soalnya saya kan harus memastikan, takutnya Ibu cuma karena sungkan kemudian nggak ngomong sama saya kalau misalkan masih mau mampir ke misalkan ke toko atau kemana.
Saya kan udah bilang sama kamu kalau saya ada urusan sama Bu Windy. Jadi kita harus langsung ke perusahaan karena yang mau saya omongkan ini penting banget. Oh gitu. Ya udah, nggak apa-apa Bu, kan saya cuma tanya. Oh iya. Terus Bu Putri apa udah lama mengenal Bu Windy? Ya nggak begitu lama juga sih. Saya juga baru begitu kenal sama Bu Windy ya sekitar 2-3 bulanan inilah saya sering komunikasi sama Bu Windy. Oh gitu. Kalau kamu udah lama kerja di perusahaan Bu Windy? Ya saya kan udah bilang tadi Bu, kalau misalkan saya ini cuman sekitar ya 2 bulanan lah kerja di sana. Gitu. Dan ini pertama kali sih saya diminta jemput klien untuk datang ke kantor. Kayaknya Bu Putri ini benar-benar spesial di mata Bu Windy dan juga mungkin di mata pimpinannya juga kali ya. Bu Putri masih belum pernah ketemu sama bos yang punya perusahaan itu Bu. Karena kalau Bu Windy kan direktur perusahaan, bukan yang punya perusahaan. Iya, selama saya kenalan sama Bu Windy itu saya juga nggak pernah komunikasi sama pimpinan Bu Windy. Saya taunya cuman perusahaan itu dipimpin sama Bu Windy. Oh gitu. Kamu juga udah pernah ketemu sama pimpinan perusahaan kamu? Nah itu dia Bu. Saya sebenarnya pengen banget ketemu sama yang punya perusahaan itu, tapi kayaknya dia itu sibuk banget dan misterius banget Bu. Bahkan kadang nggak disangka sama klien-klien yang datang. Kata cerita karyawan yang udah kerja di sana udah lama sih gitu Bu. Oh iya, kamu jangan panggil saya ibu dong. Kesannya kayak jadi saya ibu kamu deh. Nah, terus aku harus panggil apa? Ya, Kan aku panggil. cuma takut nggak sopan aja gitu. Iya nggak apa-apa, kan aku yang nyuruh. Panggilin nama aja. Aku juga mau panggil kamu nama kalau gitu. Beneran nih, nggak apa-apa aku panggil nama. Iya nggak apa-apa. Oh iya, kamu udah berkeluarga? Sebenarnya aku pengen banget sih berkeluarga karena sekarang kan aku kayaknya udah cukup umur untuk menikah, tapi sayangnya masih belum ada perempuan yang pas buat mendampingi hidup aku Put. Karena apa ya Put, aku kan sekarang cuman kerja sebagai supir dan jarang banget ada perempuan yang mau buat berhubungan dengan seorang supir seperti aku gitu. Kenapa kamu malah jadi berkecil hati kayak gitu? Emang supir itu pekerjaan yang hina? Enggak kok, kata aku supir itu pekerjaan yang bagus. Iya sih, emang supir ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Cuman sekarang ini kan udah 2024 Bud. Jadi perempuan itu udah pada pinter, dia pasti mencari laki-laki yang emang udah mapan, kemudian mencari laki-laki yang kaya, nggak seperti aku. Kalau aku kan ya kalau secara gaji mungkin cukup sih kalau cuma buat makan, tapi yang namanya gaya hidup perempuan zaman sekarang ya nggak perempuan nggak laki-laki itu gaya hidupnya luar biasa Pun. Jadi aku masih belum menemukan perempuan yang emang benar-benar bisa terima aku apa adanya. Nggak usah ke yang lain deh. Sekarang aku tanya sama kamu. Aku bukan bermaksud buat lancang ya, karena kamu yang tanya duluan, nah ini aku harus ngomong. Misalkan jodoh kamu adalah seorang supir seperti aku, apa kamu nggak bakalan mikir-mikir lagi? Apa kamu bakalan terima? Aku rasa jawabannya nggak bakalan mau, sedangkan kamu udah mapan. Ya kayaknya itu menurut kamu aja, tapi kalau menurut aku ya nggak apa-apa, meskipun aku juga mau nikah sama supir sekalipun itu juga nggak apa-apa. Yang penting pekerjaannya itu mulia dan orangnya juga bertanggung jawab, baik. Kamu sekarang bisa ngomong kayak gitu Bud. Tapi kalau misalkan jodoh kamu ini bener ya seorang supir, aku yakin omongan kamu pasti bakalan berubah hampir 99,9%. Oh ya udah kalau gitu apa omonganku ini mau kamu buktikan? Mau dibuktikan dengan cara apa Bud? Ya kamu kan supir. Kamu jangan bercanda deh Put. Mana mungkin ya aku ini
mau punya hubungan, atau jangankan punya hubungan, deket aja nggak kepikiran buat deket sama kamu Put, karena aku sadar diri aku ini siapa. Tapi kayaknya ya Put, kalau aku denger dari omongan kamu dan aku lihat dari mimik wajah kamu, kayaknya kamu ini benar-benar serius deh Put sama omongan kamu. Jarang banget ya Put ada perempuan yang mempunyai pemikiran seperti kamu Put. Itu mungkin dari 1000 wanita itu hanya ada satu kamu yang mempunyai pemikiran seperti itu Put. Kamu Ya. kira aku dari tadi bercanda? Aku beneran, Bay. Aku serius. Ya aku tahu sebenarnya kalau kamu serius sama omongan kamu, udah kelihatan kok. Tapi ya aku cuma berusaha meyakinkan diri aja. Oh ya, kamu sendiri udah punya pacar Put? Aku masih belum punya pasangan. Ya kalau kamu mau juga nggak apa-apa. Kamu bisa aja buat menghibur supir seperti aku Put. Tapi aku nanyanya kan serius Put. Emang serius, kamu nggak ada yang deketin? Kalau misalkan kamu emang nggak punya pacar, pasti banyak laki-laki yang berusaha buat deketin kamu. Karena dari segi fisik ya menurut aku sih kamu udah di atas standar ya Put. Kemudian dari segi ekonomi atau bahkan kerjaan, banyak laki-laki yang pasti sekarang lagi berlomba-lomba buat deketin kamu. Kamu malah gombalin aku yang cuman sekedar supir ini kan hal yang sangat konyol menurut aku Put. Ya aku beneran, Bay. Aku emang nggak ada pasangan dan aku bukan ngegombal. Aku cuman Menghibur kan? enggak juga. Aku cuman ngomong apa adanya sama kamu. Ya kenapa kamu selalu berpikir kalau pekerjaan kamu itu rendah sih? Ya aku nggak pernah berpikir pekerjaan aku rendah Put. Cuman kan kebanyakan perempuan sekarang, meskipun nggak semua ya Put, jarang ada yang mempunyai pemikiran seperti kamu. Tapi kita dari tadi ngobrol kok kayak udah kenal akrab aja ya Put. Padahal kita baru kenal dan kita baru ketemu. Aku juga sebenarnya ya Put, nggak gampang berkomunikasi sama perempuan, apalagi sama atasan. Ya kamu meskipun bukan atasan aku secara langsung, tapi kan seharusnya aku nggak kayak gini Put. Tapi aku minta tolong ya Put, kamu nanti jangan ngadu sama Bu Windy kalau misalkan kita ngobrolnya udah panjang seperti ini. Ya emang kenapa? Ya aku gak enak Put, aku takut dikira kurang ajar sama Bu Windy. Karena Bu Windy ini orangnya kejam banget Put kalau udah marah. Oh ya Put, aku boleh minta kontak kamu nggak Put? Nanti kalau misalkan kamu ada apa-apa kan kamu bisa langsung hubungin aku. Ya boleh sih, tapi kamu emang beneran gak ada pasangan kan? Aku kalau misalkan ada pasangan aku nggak mungkin Put ngomong seterbuka ini sama kamu, karena aku ini orangnya kan sangat tertutup banget. Oh ya, ini mungkin entar lagi ya 5 menit lagi kita bakalan sampai. Terus nanti kalau misalkan kamu udah selesai meeting atau ketemu sama Bu Windy, nanti kamu bilang sama Bu Windy ya kalau misalkan aku yang mau nganter kamu pulang lagi Put, biar aku nggak disuruh nganter yang lain. Ya itu pun kalau kamu mau. Kalau misalkan kamu nggak mau, kalau misalkan udah ada yang mau jemput, ya nggak apa-apa Put. Oh jadi sekarang kamu pengen jadi supir pribadi aku gitu ya? Oh, ya nggak juga, cuman kan aku enak aja ngobrol sama kamu Put. Ya udah Jangan kan nanti. cuman supir pribadi Put, mau jadi supir kamu seumur hidup aku juga kayaknya aku mau Put. Ya jangan jadi supir kalau seumur hidup. Terus jadi apa dong Put? Ya jadi pendamping hidup aja. Put, kamu dari tadi bisa aja ya Put buat menghibur aku Put. Bay, aku bukan menghibur kamu, Bay. Aku cuma ngomong apa adanya. Kamu tahu kan Put, kamu lagi ngomong sama siapa? Ngomong sama supir Put. Jadi udah deh Put, kamu jangan ngelawak Put. Oh ya Put, satu lagi aku mau nanya sama kamu. Kamu tinggal di rumah itu bareng sama orang tua atau cuma tinggal sendiri Put? Aku di situ tinggal sendiri, Bay. Orang tua aku lagi ada di luar kota semua. Oh gitu. Ya aku di situ sama supir aku, sama pembantu-pembantu aku. Enak ya jadi orang kaya Put. Mau ngapain
udah ada yang disuruh, mau jalan udah ada supir, mau makan udah ada pembantu. Ya Mau tapi tidur pun kamu, nah ini nih yang kurang pun. Kamu cuman masih belum ada pasangan hidup. Nah kalau kamu udah ada pasangan hidup, mau supir mau pembantu, semuanya itu cuman pelengkap pun. Yang terpenting ini cuman kamu harus segera mempunyai pasangan. Seandainya ya pun, kalau misalkan memang kamu ditakdirkan buat bertemu sama jodoh kamu sekarang, kira-kira kamu udah siap atau belum pun? ya siap banget, asal jodoh aku itu kayak kamu. Aku udah siap banget nih, mau nikah sekarang pun aku juga udah siap. Put, kamu ngomong seperti itu nggak? Kamu juga ngomongnya nggak sama cowok lain kan Put? Jangan-jangan kamu sama cowok lain juga ngomongnya seperti itu Put? Kamu pikir aku perempuan yang suka cowok Nggak. banyak gitu? Nggak, maksud aku ya sekarang kan zaman udah terbalik Put. Bukan cuma laki-laki yang suka goda perempuan, tapi perempuan juga sekarang udah mulai suka menggoda laki-laki Put. Oh, jadi kamu berpikiran aku sekarang kayak gitu? Ya enggak, bukan gitu. Maksud aku ya aku cuma memastikan aja, dan aku yakin banget kok Put, kamu itu wanita yang sangat baik. Meskipun kamu itu sekarang udah mapan banget, kamu udah tajir ya, tapi sikap kamu ini benar-benar buat orang mudah jatuh cinta loh Put sama kamu Put. Mana ada ya Put, perempuan yang berkarir seperti kamu mau ngobrol sama supir. Dan biasanya Put, aku setiap jemput karyawan-karyawan, mau cewek mau cowok, mereka biasanya di belakang, dan mereka ogah buat ngomong sama supir seperti aku. Dan kamu ini sangat beda kali ini Put. Kamu malah mau terbuka sama supir seperti aku. Itu apa ya Put, bener-bener buat aku kaget dan gak nyangka aja gitu. Ya aku udah bilang sama kamu, setiap perempuan itu beda sifat, baik. Aku nggak kayak perempuan-perempuan yang kamu bilang sering goda laki-laki itu. Ya aku dalam hati dari tadi berdoa sih Put, semoga jodoh aku juga sama seperti kamu. Bahkan kalau misalkan memungkinkan, aku juga berdoa semoga kamu yang menjadi jodoh aku. Mohon maaf ya Put, bukan aku bermaksud kurang ajar. Ini kan cuma harapan dan doa aja Put. Oh ya, ini kita udah mau nyampe kok Put. Iya, Aku terus tunggu di mobil ya Put. Jangan lupa nanti setelah kamu selesai, kamu bilang sama Bu Windy kalau misalkan kamu minta aku aja ya Put buat nganter kamu pulang. ya aku bakal bilang sama Bu Windy kalau kamu itu mau sama aku terus. Ya jangan gitu Put. Jadi kalau kamu yang minta, itu pasti Bu Windy pasti bakalan menurutin kemauan kamu, karena kamu ini kan tamu yang sangat istimewa Put di perusahaan PT Atmaja Group ini. Ya udah, nanti aku bilang sama Bu Windy. Tapi nanti habis kamu nganterin aku, apa kita langsung pulang? Ya kita obrolin nanti aja deh Put. Ini kita udah mau nyampe Put. Aku jadi gak enak sih sama Putri. Tadi aku suruh dia ke kantor, tapi sekarang aku bilang aku ke taman. Udah gak apa deh. Jadi dia bolak-balik. Aku nunggu di sini aja deh. Tapi Pak Putri kemana ya? Ini kayaknya aku udah lumayan sih di sini. Windy, Bu, udah. gimana kabarnya nih? Iya, baik-baik Bu. Duduk. Nggak apa-apa kan Bu? Di sini aja. Iya nggak apa-apa. Tadi sempat ke kantor ya? Iya Bu, tadi saya udah nyampe kantor, terus saya nggak buka WA, jadi saya juga nggak tahu kalau Bu Windy ternyata mau ngajak ketemu di sini. Iya, tapi kita membahas masalah itu kan, investasi Bu Putri ke perusahaan saya kan. Iya, saya ketemu Nggak sama apa-apa Bu kan Windy, nggak ke tempat-tempat kayak gini? Ya nggak apa-apa, kalau ini kiranya bikin Bu Windy nyaman buat ngobrol sama saya nggak apa-apa. Untung aja Bu Putri orangnya santai-santai aja ya. Oh ya, Ibu Windy udah dari tadi di sini. Ya lumayan sih, tapi saya juga maklumi karena Bu Putri kan jadi bolak-balik gitu. Iya, saya juga minta maaf tadi udah agak telat, soalnya di jalan macet banget Bu Windy. Oh iya Bu, tapi di taman ya, jadi saya nggak bisa mempresentasikan soal pembagian dividennya itu Bu. Jadi saya bakal ucapkan secara lisan aja ya Bu di sini. Ya nggak apa-apa, saya juga ngerti. Lagian di sini juga ramai banyak orang, nggak mungkin Ibu bawa laptop Iya. ke sini kan? Iya sih.
Tapi proposalnya sebenarnya udah saya bawa, Bu. Tapi ada di mobil. Ya udah gampang kalau masalah itu, Bu. Yang penting kita sepakati dulu gimana jalan kerja sama kita. Iya, Bu. Tapi Bu Putri benar-benar bersedia kan buat investasi ke perusahaan saya? Ya seharusnya saya yang bilang kayak gitu sama Bu Windy. Apa Bu Windy setuju kalau saya investasi di perusahaan Ibu? Ya, kan juga saya yang butuh, Bu. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Memang sama-sama menguntungkan kan. Tapi Bu Putri mau berapa persen? Ya nanti pembagian berapa persennya perolehan saya dan perusahaan Ibu itu tergantung saham yang saya taruh di perusahaan Ibu kan. Atau nanti kita pembagian berapa persennya kita nanti presentasikan kalau udah ketemu lagi, Bu. Kalau sekarang iya, boleh, Bu. kayaknya kita harus ngomongin tentang sepakat atau enggaknya. Kalau masalah Bu Putri buat investasi ke kantor saya sih sepakat banget ya, Bu. Saya juga seneng kita bisa kerja sama. Oh iya, Bu Putri kesini datangnya sama supir. Oh iya, itu supir Bu Windy ya yang Iya. kerja di perusahaan Atmaja Group itu. Iya, benar. Di mana, Bu? Sekarang nggak ikut ya ke sini? Kan saya diantar sama dia, Bu Windy, masih Iya. ada di parkiran. Oh. Jadi gini Bu Windy, tadi saya itu diantar dia kan, dijemput dia. Iya. Gimana kalau nanti pulangnya saya juga dianterin sama itu Mas Bayu kan namanya? Iya, oh boleh, Bu, boleh. Tapi gimana, Bu? Pak Bayu itu jadi supir Ibu, first impression Ibu ke Pak Bayu itu gimana? Kalau menurut saya orangnya sih baik, terus asik juga kalau diajak ngobrol. Ya biasanya kalau saya ngobrol sama supir-supir lainnya itu agak-agak sedikit nyambung gitu Bu Windy. Tapi kalau yang ini bener-bener kayak bukan supir gitu. Iya, emang gitu sih orangnya, Bu. Tapi sebenarnya ada yang ngelamar kerja lagi, lamaran di perusahaan saya, mau jadi supir juga. Tapi saya berencana buat mindahin Pak Bayu gitu, Bu. Kalau misalnya Ibu mau memperkerjakan Pak Bayu nggak apa-apa, Bu. Soalnya hari ini katanya ada CV baru mau ngelamar jadi sopir di kantor saya, Bu. Maksud Bu Windy dia jadi supir saya gitu. Ya terserah sih kalau misalnya Ibu mau, tapi saya masih mikirin ini Pak Bayu mau dimutasi kemana kerjanya gitu. Saya masih nanya-nanya sama mitra kerja yang lain, kali aja yang ada yang butuh supir gitu. Tapi kayaknya nggak enak deh Bu Windy kalau Mas Bayu itu dipindah jadi supir saya. Takutnya itu Mas Bayunya nggak mau jadi supir saya, Bu Windy. Ya pasti mau sih, Bu. Bu Putri emang nggak mau ya kalau misal Pak Bayu kerja sama Bu Putri? Tadi katanya asik. Gak apa-apa kok kalau misal Bu Putri mau. Saya harap sih Bu Putri mau ya. Sebenarnya sih saya juga suka ngobrol sama supir Bu Windy dan saya Iya. juga pengen supir Bu Windy itu jadi supir pribadi saya. Iya, Bu, nggak apa-apa banget. Oh nggak apa-apa ya? Iya, jadi bisa nih nanti Bu Putri tinggal langsung pekerjakan aja dia mulai sekarang. Oh dan gitu. seterusnya. Tapi supir Bu Windy gimana? Ya dia pasti mau aja sih. Yang saya khawatirkan ini Bu Putri. Oh ya udah kalau gitu biar Bu Windy aja yang ngomong sama Iya, Mas iya. Bayu gitu. Makasih ya, Bu, udah mau pekerjakan Pak Bayu sama Bu Putri. Oh iya sama-sama. Saya juga butuh supir pribadi soalnya. Ini Pak Bayu mau dipanggil aja ya, Bu, ke sini? Ya ditelepon aja Bu. Dia Iya. lagi ada di parkiran di mobil. Halo? Pak Bayu bisa ke sini nggak? Ini di deket basket, lapangan basket. Iya. Iya, Pak, saya tunggu ya. Saya jadi senang, Bu, kalau misal Pak Bayu kerja sama Ibu. Oh gitu ya Bu. Tapi nanti Ibu ada supir pengganti yang baru kan? Ada, kan tadi saya bilang kalau di kantor tuh ada yang naruh lamaran baru buat jadi supir. Jadi saya bingung Pak Bayu mau dipindahin kemana gitu. Oh ini Pak Bayu udah datang. Ya Bu, ada apa ya Bu? Pak, mulai sekarang Pak Bayu kerjanya sama Bu Putri aja ya. Maksudnya saya dipecat Bu? Enggak, tadi Bu Putri bilang Bu Putri butuh sopir pribadi. Terus gajinya juga lebih tinggi. Pak Bayu mau kan kerja sama Bu Putri?
emang benar yang dikatakan Bu Windy? Oh iya Bay, jadi saya emang butuh supir pribadi dan Bu Windy bilang kalau di perusahaannya itu lagi ada supir yang baru untuk ngelamar. Jadi ya saya ngambil kamu deh. Oh, ya udah, nggak apa-apa kalau misalkan memang itu kemauan Putri, tapi urusan gaji udah ini kan dipikirkan juga. Kamu masalah gaji tenang aja, gajinya itu lebih tinggi dari perusahaan Bu Windy. Ya udah, kalau misalkan kayak gitu, saya makasih banyak ya Bu. Mungkin Iya, Pak. ada tugas lain yang mau saya lakukan sekarang? Oh enggak, mulai hari ini dan seterusnya Pak Bayu udah kerja sama Bu Putri. Oh ya udah, kalau gitu. Berarti saya langsung balik ke parkiran, saya standby di parkiran buat nunggu Putri pulang ya Bu. Iya, baik. Jadi kerja sama saya lagi ya Pak? Bukan sama Bu Windy lagi? Siap. Udah kalau kayak gitu, berarti saya langsung tunggu di sana aja ya. Ya udah. Soalnya takutnya kalian masih mau ngobrol urusan yang sangat penting. Ya udah. Iya. Makasih banyak ya Bu. Iya, Pak. sama. Kayaknya seneng juga ya kerja sama Bu Putri, tapi bagus sih. Jadi Pak Bayu bisa dapat penghasilan lebih. Saya yang makasih banyak sama Bu Windy. Jadi saya ketemu sama Bu Windy, dapet supir pribadi yang baru, baik pula. Pak Arif, tadi iya, Bu Bos. Windy itu bilang sama aku kalau kita mau ketemu di sini dan kita mengadakan meeting di sini, ya kan? Dan aku mau bilang sama kamu kalau aku mau menaikkan jabatan kamu. Sehabis kita ketemu sama Bu Windy, kamu bakal aku angkat menjadi seorang manajer. Beneran, Bos? Beneran, Pak. Iya, Mas. Tapi Makasih, dengan Bos. satu syarat, ya. Syaratnya apa, Bos? Kamu kan deket, kamu akrab sama Ibu Putri. Hah? Ibu Putri soalnya bentar lagi bakal ketemu sama Bu Windy juga. Terus Ya. hubungannya apa, Bos? Hubungannya dengan kamu harus bikin Bu Putri itu nyaman ketika udah bareng sama aku. Karena aku suka sama Bu Putri dan aku mau menjalin hubungan yang serius sama Bu Putri. Ya, Iya, Mas. terserah kamu. Kamu mau pakai cara apapun, terserah. Ya, yang penting Putri bisa menerima aku dan ketika aku berduaan sama Putri, Putri itu udah nyaman sikapnya sama aku. Saya usahakan ya, Bos ya. Walaupun tugas ini menurut saya agak berat, tapi untuk posisi manajer yang Bos janjikan, saya usahakan semua keinginan Pak Bos bakal terlaksana. Baguslah kalau gitu. Tapi sebelum kita ketemu sama Bu Windy, kita pastikan ketemu sama Putri dulu, ya. Dan aku pengen tahu hasilnya nanti ketika sudah bareng sama Putri. Gimana kinerja kamu untuk mendekatkan aku sama Putri? Kalau misalnya nggak mampu dan gagal dengan tugas ini, ya siap-siap jabatan itu gak bakalan menjadi milik kamu. Aduh, jangan gitulah Bos. Nanti saya usahakan semaksimal mungkin agar tugas ini berjalan dengan baik dan pastinya hasilnya memuaskan. Itu yang kuharapkan dari kamu, ya. Iya, Bos. Pokoknya jalankan sesuai rencana kamu. Tapi Putri, Bos yakin juga bakal datang ke sini? Pasti. Ibu Windy sudah mengkonfirmasi saya. Makanya aku ngomong seperti itu karena nanti bakal ada Putri di sini. Ya. Iya. Kira-kira Bu Windy sama Putri udah datang atau belum, Bos? Kalau misalkan datang, ya biar saya cari Putri dulu kayak gitu. Kalau masalah itu aku nggak tahu. Ya udah, kita bareng aja ke sana dulu. Nanti kalau semisal Putri udah datang, terserah kamu mau menjalankan rencananya. Oh, ya siap, Bos. Ya udah yuk. Iya, Bos. Putri, Arif, kamu ada di sini? ya aku habis ketemu sama klien aku barusan nih. Oh, Kamu mau kemana? ya aku nemenin bos aku lah ke sini. Aku nih manggil kamu Bu Putri atau Putri aja. Panggil aku kayak biasanya aja deh. Kita kan udah temenan lama. Iya Put, tadi aku ketemu sama, ya bisa dibilang aku bareng sama bos aku. Oh ya, kamu tahu nggak? Sekarang perusahaan aku tuh berkembang pesat gara-gara bos aku itu Put. Kamu tahu kan bos aku?
bos kamu David itu kan. Nah, itu kamu tahu. Sekarang kamu kan bisa dibilang pengusaha sukses. Terus bos aku itu ya sekarang karirnya bagus banget. Kenapa kamu nggak menjalin hubungan aja sama bos aku? Kamu itu kenapa sih, Rif? Kenapa kamu malah jadi ngatur aku sama siapa sekarang? Ya bukan ngatur sih, Put, tapi demi kehidupan kamu ke depannya. Kamu kan sekarang udah sukses banget. Terus bos aku juga punya karir. Kalau misalkan disatuin, kalian itu bisa-bisa 7 turunan, harta kalian nggak bakalan habis. Ingat ya, Rif, aku nggak bakal mau sama bos kamu itu, dan aku juga bisa hidup sendiri tanpa bos kamu. Aku bisa makan kok tanpa bos kamu. Iya, tapi kalau misalkan alangkah baiknya kalau misalkan disatukan gitu loh, Bud. Lagian kurangnya bos aku itu apa sih? Mapan iya, sukses juga iya. Atau gini aja deh, kamu tuh kan punya adik cewek, gimana kalau dijodohin sama adik kamu aja? Ya, tapi kayaknya bos aku tuh sukanya sama kamu. Kalau misalkan suka sama adik aku ya, aku nggak bakalan nolak. Siapa sih yang bakalan nolak pria seperti bos aku? Kamu tuh kenapa sih, Rif? Kamu dibayar berapa sama bos kamu? Sampai kamu nyuruh aku dan maksa aku buat pacaran sama bos kamu? Ya nggak dibayar sih, Put. Tapi ini dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kamu kan juga temanku, dan ya kebetulan juga bos aku juga lagi single. Kamu juga lagi single kan? Ya bentar lagi aku juga mau punya pacar kok, tapi nggak sama bos kamu. Bos kamu itu arogan, Rif, dan aku nggak suka sama orang arogan. Iya kan, mungkin punya dia itu arogan sama orang yang emang pantas di seperti itu kan, Put. Maksudnya orang yang emang pantas dia marahin kayak itu. Tapi sama aku dia baik-baik aja. Rif, kamu temenan sama aku udah lama banget ya, mulai dari kita sekolah. Kamu pasti tahu kriteria cowok yang aku suka gimana. Tapi kamu kan bisa pikirin dulu, Put. Jangan Udah deh. buru-buru kayak gitu. Kamu kenapa jadi suka ngebela bos kamu itu? Apakah gara-gara kamu udah jadi anak buah dia? Ya sebenarnya ini tentang karir aku sih, Put. Kalau misalkan aku nggak bisa bujuk kamu untuk deket sama bos aku bisa-bisa ditendang dari perusahaan. Oh jadi gitu, jadi kamu sekarang lebih milih bos kamu daripada teman kamu yang dari dulu sama kamu ini? Udah deh, Rif, aku nggak ada waktu buat ngomongin hal kosong kayak gini. Put, susah banget ya buat ngeyakinin Putri. Aku harus bilang gimana sama Pak Bos David nih? Aduh. Arvidnya lama banget ya. Padahal aku cuma nyuruh buat. Ini dia nih orangnya. Jadi gimana? Hah? Tugas kamu udah selesai? Hah? Aku pengen tahu hasilnya seperti apa. Ya barusan saya ketemu sama si Putri, Bos. Ya saya hampir bisa meyakinkan dia. Tapi dia bilang sekarang udah deket sama cowok lain, Bos. Dan saya juga mohon maaf, Bos, keceplosan tadi, Bos. Keceplosan maksudnya? Saya bilang kalau misalkan saya gagal dalam tugas ini, saya bakalan dihukum sama Pak Bos. Kamu tuh gimana sih, Rif? Hah? Sebelum kamu mau ketemu sama Putri, aku kan udah bilang sama kamu, kamu jangan sampai ceroboh. Kalau kayak gini caranya, jangankan aku buat deket, ketemu aja aku bakal dimarah-marahin sama Putri. Kamu nggak becus banget ya? Hah? Mengerjakan tugas seperti itu doang? Kamu seperti ini? Hah? Aku dari dulu gak pernah dengar kegagalan. Hah? Tadi saya panik, Bos, soalnya dia itu membandingkan Bos sama dia yang teman saya dari dulu. Udahlah, aku gak mau dengar alasan kamu lagi. Ya, pokoknya aku bakal turunin jabatan kamu. Jangan. Yang sekarang jadi staff, bakal turunin jadi karyawan biasa. Nanti saya coba lagi buat ngomong sama Udah. Biar aku pakai caraku sendiri. Tapi gini, Bos, sebelum dia itu bilang deket sama cowok lain, saya juga pastikan dia itu mau nerima Bos. Ini gara-gara orang yang sekarang deket sama si Putri, Bos. Terus, kamu sekarang udah tahu siapa laki-laki yang lagi deket sama Putri? Kalau informasi itu saya belum tahu pasti sih, Bos. Tapi kalau misalkan orang deket sama wanita, pasti kemana-mana dia bakal ikutin, Bos. Tapi tadi yang saya lihat si Putri sendirian, Bos.
Atau jangan-jangan Kamu gimana cowok sih? itu ada di sekitar sini, Bos? Seharusnya kamu tuh nanya tadi. Hah? Udahlah, aku gak butuh bantuan kamu. Ya, kamu sekarang ke Ibu Windy, bilang kalau aku udah ada di sini. Tapi aku mau ke toilet. Ya, aku mau nanya. Sekarang Putri itu mau kemana? Sekarang saya nggak tahu, Bos. Tadi saya ketemunya di parkiran sama si Putri. Kamu tuh gak becus banget. Hah? Mengerjakan seperti itu doang kamu tuh. Udah, pergi. Udah. Aku harus temuin Putri sendiri. Dan aku harus ngomong sama dia. Baik. Aku cari kamu di parkiran, ternyata kamu di sini. Iya Put, aku tadi sebenarnya di parkiran, cuman aku agak sedikit bosan di sana, akhirnya aku pindah ke sini cari suasana yang enak, sejuk gitu Put. Oh ya, kamu kenapa malah nyamperin aku ke sini Put? Katanya kamu masih mau ketemu sama Bu Windy dan kalau nggak salah bosnya juga mau datang sih katanya. Ya nggak apa-apa, aku cuman pengen ketemu kamu. Maksudnya aku pengen ngobrol sedikit sama kamu lagi gitu. Oh, Iya, aku udah bilang sama Bu Windy kalau aku bakal kesini sebentar aja. Lagian bosnya masih belum datang kok. oh ya Put, aku makasih banyak ya Put. Kamu udah bilang beneran sama Bu Windy, bukan bilang buat nganterin aku, tapi malahan kamu minta aku buat jadi supir pribadi kamu. Aku kaget banget sebenarnya tadi Put. Iya, aku yang makasih sama kamu, baik. Kamu udah mau jadi supir pribadi aku. Ya sebenarnya aku malah tambah seneng Put, apalagi gaji aku dinaikin Put. Kamu kok ngeliatin aku kayak gitu Put? Ya nggak apa-apa, aku kan cuman ngeliat aja. Hati-hati ya Put, aku takut kamu kalau terlalu sering ngeliat aku takut kamu nanti tambah nggak bisa lupa sama aku Put. Ya nggak apa-apa, lagian kamu kan sekarang jadi supir aku. Ya kan supir, urusan pekerjaan bukan pacar Put. Kecuali kalau aku jadi pacar kamu. Tapi hari ini menjadi hari yang sangat bahagia buat aku Put. Karena aku ketemu sama perempuan atau bahkan atasan yang baik dan cantik seperti kamu Put. Jadi itu bikin aku tambah semangat buat kerja tiap hari. Jangankan tiap hari, tiap waktu pun aku siap buat nganterin kamu Put. Ya udah, berarti kamu tinggal di rumahku aja kalau gitu. Ya nggak gitu juga Put. Kita kan masih belum muhrim, kecuali kita udah muhrim. Iya, maksud aku bukan tinggal di rumah aku, di samping rumah aku kan ada tempat buat tamu. Jadi di situ aja. Aku takut nanti kamu sering nyamperin aku, terus aku juga jatuh cinta sama kamu Put. Ya nggak apa-apa. Itu hal yang nggak mungkin aku lakuin Put. Masalahnya kan kamu itu bos aku cuma sekedar seorang supir gitu. Oh ya nggak apa-apa kalau gitu, baik. Ya gimana ya Put? Put, ternyata kamu di sini. Ini siapa? Hah? Jadi kenalin Fit, dia itu supir pribadi aku yang baru. Supir pribadi kamu bilang. Tapi penampilannya kok kayak supir. Asal kamu tahu ya, kamu tuh gak pantas deket-deket sama dia. Karena kamu tuh cuma supir. Tapi kelihatannya kamu udah akrab banget. Hah? Fit, udah ya. Ini siapa Put? Jadi dia itu David Bay, dia itu sering deketin aku, tapi aku udah tolak berkali-kali. Bilang kalau aku tuh punya perusahaan juga. Hah? Oh iya, Sama dia supir juga sialan ini. punya perusahaan. Gak Asal usah kamu tahu. nyolot gitu Mas. Yang pertama aku belum kenal sama kamu, dan yang kedua aku emang cuma supir, tapi aku nggak kerja sama kamu. Jadi kamu jangan semena-mena. Tapi dengan kehadiran kamu di sini ya, deket sama Putri, kamu bermasalah sama aku. Karena aku orang yang pantas deket dan duduk sama Putri, bukan kamu, tahu nggak? Hah? Soalnya kamu tahu posisi dong. Kalau kamu cuma sopir, kamu tinggal di sana, kamu nungguin tuh mobil. Hah? Jangan seperti ini dong. Tapi Putri nggak keberatan, bahkan dia itu pengen aku temenin tiap hari. Gimana dong? Alah, itu kan cuma modus kamu doang. Pasti kamu udah mempengaruhi dia. Hah? Makanya Ya. dia itu seperti itu. Meskipun aku udah mempengaruhi Putri, urusan kamu apa? Kamu itu bukan pacarnya Putri.
Ya aku meskipun cuma sekedar supir, kalau misalkan Putri ini berjodoh sama aku gimana dong? Terus kamu mau nuntut apa ke Putri, sedangkan kamu ini saudara bukan, pacar juga bukan? Kalau aku gak bisa mendapatkan Putri, tidak satu orang pun yang bisa deket sama dia, termasuk kamu. Hah? Fit, kamu itu siapa sih? Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu ya? Put, aku kurang apa? Dan aku harus bilang sama laki-laki ini Kurang banyak. banget ya. Hah? Aku laki-laki yang deket sama Putri. Yang bilang kamu perempuan siapa? Nggak ada yang bilang kamu perempuan kok di sini. Kamu tuh gak bisa dikasih hati ya? Hah? Nih kamu. Kamu tuh cuma supir pribadi, tau nggak? Hah? Mau deketin Putri. Fit, kamu tuh apa-apaan sih? Aduh, Aku bentar lagi bakal nikah sama Putri. Kamu ngapain masih jam tolongin aku dia? sampai Hah? putus. Fit, kamu tuh kurang ajar banget ya. Kamu udah dorong dia sampai kakinya kayak gini, tau nggak? Dia tuh cuma sandiwara. Coba lihat mukanya. Hah? Kamu apa-apaan sih? Dia sakit beneran, Fit. Udah lah, Bet. Kamu cuma kemakan modus dia, tau nggak? Hah? Coba lihat mukanya. Dia tuh cuma bersandiwara. Kamu jangan ngomong terus ya, Fit. Kamu udah nyelakain dia. Ayo, Bay, duduk, Bay. Put. Aduh. Put. Aku dari dulu gak pernah digituin sama kamu. Fit, kamu bisa lihat gak kaki dia kayak gitu, Fit? Itu gara-gara kamu. Dia tuh cuma sandiwara, Put. Hah? Seharusnya kamu tuh harus lihat siapa dia sebenarnya. Dia cuma memanfaatkan kamu doang. Udahlah, daripada kita di sini, kita mau ketemu sama Bu Windy, ya. Mendingan kita langsung ke Bu Windy aja. Udah, yuk. Baik, tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Sialan tuh cowok. Dia siapa sih? Udah Putri nggak mau, dia masih maksa-maksa. Untung aja tadi aku masih bisa nahan ya. Kalau nggak udah aku tonjok tuh orang. Tapi Putri udah ngebelain aku aja, aku udah seneng banget ya. Dan dia bener-bener ngebela dan nolongin aku. Kayaknya semuanya udah cukup deh. Mending sekarang aku langsung ke sana aja. Kasihan juga sih kalau terlalu lama sama Putri dan juga Windy. Kerjanya Windy ini bagus banget ya, tapi aku harus kasih pelajaran tuh sama cowok. Sialan nggak tahu diri tuh ya. Mana jamku sampai lepas lagi. Loh, tasnya Putri kenapa malah ditinggal di sini? Udah deh, sekalian aku bawa. Oh iya, tapi jas aku kan ada di mobil. Bu Windy, udah dari tadi? Dari tadi banget, Pak. Gimana Pak David, mana Pak? Pak David masih di toilet, Bu. Soalnya ya keluar masuk toilet. Katanya rada mules sedikit. Jadi Pak, Ibu, ini enggak, saya mau tahu alasan telatnya dulu, bukan kayak gitunya. ya sebenarnya dari tadi emang udah nyampe, tapi Pak David itu katanya mules-mules, Bu. Jadi dia bolak-balik toilet, kayak itu saya sampai bingung. Jadi dia Pak, bilang ini suruh gimana nemuin sih? Ini Bu jadi Windy. apa enggak kerjanya? Iya, ntar lagi dia kesini, Bu. Soalnya masih beli obat. Beli obat? Perutnya sakit katanya, Bu. Ya bilang dong, dari tadi ngabarin, nggak profesional banget loh, Mas. Ya, mohon maaf, kejadian ini nggak bakalan terulang lagi, kok, Bu. Saya janji. Bu Windy, mohon maaf agak telat sedikit. Soalnya saya tadi masih ke toilet. Dan Kok bareng sama kebetulan- Bu Putri? Bareng. Kebetulan ketemu sama Ibu Putri di jalan. Makanya langsung sini. Jadi gimana kerja sama? Pak, udah Pak, nggak usah ngomongin kerja sama ya. Hari ini aja udah nggak jelas banget ya Pak. Saya juga udah tahu semua kelakuan Pak David. Dan saya memutuskan buat nggak kerja sama lagi sama Pak David. Pak David itu sudah banyak loh menipu-nipu perusahaan-perusahaan yang lain. Maksudnya Bu Windy? Pak, Apa ya? udah beredar semuanya beritanya. Pak David siap-siap aja. Jadi saya nggak mau lagi kerja sama Pak David. Tapi saya bisa jelaskan semuanya. Udah Pak, Itu nggak mungkin usah. cuma rumor Udah, untuk menjatuhkan perusahaan Pak David. Pak, itu udah jelas banget ya. Saya udah tahu banyak banget semua yang Pak David lakukan. Udah menipu, korupsi, banyak banget Pak. Ini ini siapa? Kamu ngapain kesini, Bay? Loh, ini kan supir yang tadi, ngapain kamu pakai jas? Tas kamu ketinggalan tadi, Bu. Oh iya. Makasih ya. Kenapa? Ngapain kamu pakai jas? Kamu kan cuma supir doang. Hah? Pak David, Kenapa kalau misalkan aku pakai jas kemudian pakai kacamata? Kamu keberatan? Bu Windy, ini cuma supir, Bu. Pak David, tolong ya kalau ngomong yang sopan bisa kan? Maksud Bu Windy? Pak Bayu ini bos saya. Hah? Emang kenapa, Bos? Orang udah tahu kan? Iya,
Maaf ya Bu, Pak Bayu bakal ngejelasin semuanya. Jadi gini Put, aku minta maaf sebelumnya sama kamu. Jadi sebenarnya aku bukan supir pribadi dari perusahaan ini, dan aku sebenarnya minta tolong sama Windy supaya aku bisa deket sama kamu. Sebelum ini aku pernah ketemu sama kamu dan aku tanya sama Windy, waktu pertama kali kamu datang ke perusahaan, aku ngeliat pas kamu keluar dari kantor dan aku tanya sama Windy, ternyata kamu orang yang mau investasi di perusahaan aku. Akhirnya aku ada inisiatif buat deketin kamu dengan cara yang tidak biasa. Ya seperti ini caraku. Dan buat memastikan kalau misalkan kamu itu benar-benar wanita yang baik. Karena aku ngelihat pertama kali kamu itu adalah wanita yang baik. Dan yang kedua, aku bukan bermaksud buat menikah kamu, tapi memang ya caraku mungkin agak sedikit aneh dan menyebalkan. Tapi dengan cara seperti ini aku bisa lebih dekat sama kamu. Berarti kamu bosnya Bu Windy? Iya Bu, benar. Bener banget. Bos, di sini kan ada bosnya Bu Windy. Dia kan udah nggak mau kerja sama. Bos, rayu aja. Kamu diam ya. Kamu nggak tahu masalahnya. Pak, saya minta maaf Pak. Saya sudah keterlaluan. Dan sebenarnya Ibu Putri emang udah nggak mau sama saya Pak. Dan saya mohon maaf juga sama kamu Putri. Tapi masalah kerjasama saya minta tolong Pak. Kamu masih mau minta kerjasama dengan perusahaan aku setelah apa yang kamu lakukan sama aku? Dan sekarang aku mau nanya sama kamu, apa kamu udah menyanggupi terkait dengan kerjasama dengan perusahaan orang ini? Enggak sih Pak, karena saya dengar kabar kalau dia sudah banyak menipu perusahaan dan banyak korupsi Pak. Apalagi kamu udah mempunyai catatan merah seperti itu, kamu masih berharap buat aku terima kerja sama kamu? Itu hal yang sangat mustahil. Dan aku nggak mau kerjasama dengan orang arogan seperti kamu. Gimana Putri mau suka sama kamu, sedangkan kamu perlakuannya kasar dan terkesan memaksa seperti itu? Udah deh, aku udah gak ada urusan sama kamu. Sekarang kamu bisa pergi dari tempat ini, dan aku nggak mau ngelihat muka kalian berdua lagi. Tapi Pak, Udah, pergi. Atau aku kasih pelajaran sekarang. Udah, gimana urusan kita bos? Bos, Put, aku minta maaf banget sama kamu. Dan sebenarnya tadi pas aku nyampe kantor, aku udah tahu Put, kalau misalkan tempat tujuan utamanya itu di taman ini, karena aku udah hubungin Windy terlebih dahulu buat nggak ketemu di kantor. Jadi aku masih ada waktu banyak buat ngobrol sama kamu buat berangkat dari kantor ke tempat ini. Jadi ini bukan salahnya Windy. Iya Bu, maaf ya Bu. Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya udah, mending kamu sekarang balik ke kantor. Iya Pak, saya mau ke kantor. Biar aku selesaikan sama Putri ya. Iya Pak, permisi ya Pak, Bu. Nggak deh, berarti aku nggak jadi punya supir pribadi dong? Ya, kamu nggak jadi punya supir pribadi, tapi kan sekarang kamu udah punya pendamping hidup, Put. Yang benar. Ya Put, jadi kan aku udah bilang sama kamu Put, kalau misalkan aku jatuh cinta sama kamu dari sejak pertama aku ketemu sama kamu Put. Kalau misalkan ya Put, aku ini nggak cinta sama kamu, nggak jatuh cinta sama kamu Put, nggak mungkin aku ngelakuin hal sekonyol ini Put. Ya ini salah satu perjuangan aku buat dapetin wanita cantik seperti kamu Put. Ya udah, kalau gitu Kita mau makan dulu atau gimana Put? ya makan dulu kayaknya deh. Ya udah, oh ya, makasih banyak ya tadi udah belain aku. Kamu nggak sakit beneran? Aku sebenarnya tadi nggak sakit Put, cuman aku kesel aja sama tuh cowok Put. Soalnya dia ngeselin banget Put. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending kita langsung aja deh Put. Ya udah, jalan sendiri bisa kan? Bisa kok Put.